Hai sahabat, bertemu kembali kita di Al-Quran Braille Official, channel inspiratif yang membuat kita jauh lebih produktif. Jika ada manfaatnya, silakan subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Mari kita simak tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di channel kita tercinta Al-Quran Braille Official. Pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya. Saya mengenal beliau itu berarti lebih kurang 12 tahun yang lalu. Nah, waktu itu beliau mau masuk sekolah kejuruan musik ya, SKMPI LB di Pajajaran. Saya kebagian ngospek waktu itu ya. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Aduh, kenangan ya dulu di ospek masuk merangkak di bawah kursi gitu ya. Betul. Sampai diguyur. Gir air. Iyalah, sehat ya. Alhamdulillah. Tinggal di mana sekarang teh? Sekarang di Jakarta. Jadi ketemu saya kan waktu itu mau masuk SKMPI ya, ke sekolah menengah kejuruan musik vokal dan instrumen. Bisa nyanyi ya tuh? Enggak sih. Wah. Nah, setelah dari situ kamu melanjutkan ke jurusan PLB di UPI Bandung. di UPI. Beres? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kenapa sekarang jadi pengusaha? Nah, Jadi kenapa gimana ya? ceritanya? Kuliah, sekolah di kejuruan musik. Udah gitu masuk UPI ngambil PLB pendidikan luar biasa. Iya. Kok keluar jadi tukang kopi? Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya itu setelah lulus kuliah itu kan sempat juga sih ngajar jadi guru honor gitu. Nah, cuma waktu itu karena biasa ya, maklum lah masih jiwa muda. Oh, harus dimaklumi ya, dimaklum. Terus? Masih sangat money oriented. Jadi akhirnya ketika ada peluang lain yang ya, secara pendapatannya lebih bagus gitu, akhirnya memutuskan untuk bekerja di salah satu bank swasta. Kayak gitu. Itu lumayan lama. Berapa tuh. lama? Kurang lebih sekitar 5 tahun. Target bagus. Alhamdulillah. Oh. Setelah bekerja dari situ, terus nikah. Nah pas nikah akhirnya ingin kembali lagi nih ngajar gitu. Ngajar. Nah, waktu itu sempat ngajar lagi, jadi guru honor lagi. Cuma karena tempatnya jauh, terus dari tempat tinggal gitu ya ke sekolah, dan waktu itu kan juga program setelah nikah itu program hamil dan sebagainya. Nah akhirnya berhenti lagi tuh ngajarnya, berhenti lagi, akhirnya fokus setelah jadi ibu rumah tangga. Nah tapi ternyata karena mungkin selama ini terbiasa beraktivitas di luar rumah, bosen juga nih di rumah aja gitu. Nah ikutlah pelatihan meracik kopi. Kebetulan ada salah satu kafe yang menyelenggarakan pelatihan dan mau memfasilitasi tunanetra untuk belajar. Kamu ikutan? Iya, dari situlah ikutan. Sebenarnya sistemnya belum ada gitu, kayak gimana sih caranya tunanetra. Nah cuma untungnya mentornya itu kayak mau belajar bareng gitu, bagaimana caranya nih biar tunanetra tuh bisa gitu. Nah akhirnya alhamdulillah bisa. Dari situlah muncul keinginan kayak sayang nih kalau ilmu ini cuma bisa aja, kenapa enggak dijadikan cuan gitu. Kayak gitu. Ya udah akhirnya setelah itu mulailah buka usaha kopi ini kurang lebih 3 tahun lalu, di awal 2021 akhirnya memberanikan diri untuk mulai membuka usaha kopi gitu, kedai kopi. Ini kan mata tidak bisa melihat. Indra apa sih yang paling digunakan untuk misalnya nih kan kopi itu dalam kemasan, kok bisa pas gitu? Jadi sebenarnya kan itu ya, dulu kan kita sebagai tunanetra tuh kan yang dimaksimalkan hanya peraba dan penciuman gitu kan ya. Nah waktu itu kayak ada juga keraguan-raguan ke diri sendiri bahwa gimana nih gitu bikinnya, masa segala-gala diraba-raba nanti orang nggak mau kan, mau ntar nggak percaya, nggak higienis gitu. Nah, terus nah kayak gitu. Nah akhirnya
ketika pertama kali belajar juga sama tuh, gimana nih caranya gitu. Selain mendeteksinya selain diraba dan dicium gitu. Nah akhirnya untungnya kan sekarang teknologi udah lebih canggih ya. Jadi kayak misalnya timbangan bicara itu juga membantu. Jadi segala sesuatu kita timbang sehingga kita insya Allah udah tanpa diraba ya. Raba udah tahu nih takarannya segimana gitu kan, kayak gitu. Terus kemudian kalau kayak ya yang lain-lainnya sih lebih mengandalkan ke teknologi sih. Teknologi. Dari mulai melihat uang dan mengukur timbangan, tadi ya, volume air itu ya. Volume air, volume kopi, semuanya diperlukan alat yang lebih canggih, tapi kan memang mau nggak mau harus lebih mahal dari alat yang biasa gitu. Pemirsa, beliau ini pengusaha kopi, namanya Kopi Netra ya, dan enak dan berbagai macam varian rasanya banyak, kan gitu ya. Dan ada yang dingin gitu, emang dingin ya khasnya ya? Iya sih, kita best sellernya itu kopi botolan yang dingin gitu. Insya Allah higienis. Insya Allah. Ya jangan pernah kepikir wah tunanetra pasti diraba-raba gitu kan, nggak begitu ya, karena sekarang ada teknologi yang bisa membantu. Iya betul. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya banyak sih sebenarnya. Jadi awalnya kan ketika kita mulai itu kayak ada keraguan-raguan ke diri sendiri yang tadi itu ya, gimana sih orang bisa meyakinkan orang bahwa kita memang produk kita itu kualitas nih gitu kan, yang kita jual gitu. Kita tidak pengen dikasihani nih gitu kan, kita memang ya jualan produk dan memang produknya benar-benar berkualitas gitu kan. Ya terbukti dengan produknya itu higienis salah satunya. Nah itu kayak meyakinkan orang itu yang masih sulit. Terus ngebangun kepercayaan diri ketika kita mulai meracik dan menyajikan kopi di depan orang juga itu lumayan berat gitu awal-awal, tapi lama-lama akhirnya karena udah terbiasa dan yakin bahwa kita bisa, ya akhirnya bisa. Buktinya kan udah berjalan selama 3 tahun gitu kan. Terus kemudian kayak awal-awal itu kan sejujurnya tuh dari permodalan ya, modal juga lumayan besar ya. Gimana caranya kita bisa ngebangun tuh dari modal yang seadanya tapi bisa yang tetap maksimal gitu. Jadi kita kan harus lebih kreatif, gimana nih caranya gitu, kayak gitu. Nah tapi alhamdulillah sih sukanya itu setelah dijalani gitu, bisa bertemu banyak orang, bisa belajar dengan berbagai orang, berbagai pihak. Jadi ruang lingkup kita tuh nggak di situ-situ aja, karena kan kita gaul dengan orang-orang kopi, orang-orang usaha yang sebelumnya itu belum pernah gitu bergaul dengan para pengusaha, para petani kopi juga gitu kan. Jadi dari berbagai kalangan. Nah terus selain itu juga sudah pernah dapat kepercayaan kayak misalnya diundang untuk di event Bali Marathon bikin kopi di sana. Pantesan kamu TK Bali hari itu. Terus pernah juga diundang di event di Malaysia, di Kuala Lumpur untuk menyajikan kopi. Iya. Ke Malaysia? Iya. Jadi kopi kamu tuh sudah diuji oleh orang-orang Malaysia? Iya, udah dicicipin. Luar biasa. Yang penting kita mah senantiasa tampil rapi, tampil bersih, kemudian memang profesional dan dalam melayani. Yang penting sih keramahan. Iya. Ramah, karena penjual kopi di mana-mana banyak. Yang membedakan adalah dia mendapatkan pelayanan. Betul. Kan gitu ya. Ditarget nggak sih per bulan harus berapa gitu? Pasti ya, namanya kita usaha kan harus pakai target. Kalau nggak gitu kan nggak mungkin bisa berjalan sejauh ini gitu kan. Nah tapi sebetulnya selain itu juga karena si Kopi Netra ini punya visi dan misi lain selain emang menjadi usaha yang lebih besar lagi gitu ya. Kita juga kayak mentargetkan untuk bisa datang di event-event sekaligus juga memperkenalkan ke masyarakat, mensosialisasikan ke masyarakat bahwa tunanetra itu juga bisa nih dengan usaha yang lain yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya mungkin udah diketahui masyarakat. Betul. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang tunanetranya juga punya gambaran bahwa oh ternyata ada nih alternatif pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Nah kemudian bagi masyarakat pun
bisa mengetahui bahwa oh ternyata tunanetra bisa nih di bidang ini. Kalau mungkin pengusaha coffee shop mungkin yang pengen memberdayakan tunanetra menjadi barista misalnya gitu kan. Lebih dari sekedar jualan. Ya, gitu. Tapi ada suatu nilai yang diharapkan semakin berkembangnya paradigma ya masyarakat terhadap tunanetra. Kalau tokoh-tokoh yang udah mencicipi, kalau dari kalangan pejabat mungkin kayak Pak Indra Uno, kakaknya Pak Sandiaga Uno, iya. Oh, pernah ya? Iya pernah. Kemudian dia juga pernah mempromosikan Kopi Netra. Namanya kopi. Instagramnya apa? Instagramnya kopi.netra. Kopi.netra. Iya. Nah, pemirsa silahkan ya. Kunjungi Instagram kopi.netra, jangan lupa pesen ya, bisa dikirimkan? Bisa dikirim. Makasih Res. Sama-sama. Sukses terus. Amin. Mudah-mudahan semua cita-citanya tercapai. Amin. Ya, demikian pemirsa. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilapan dari saya. Saya bangga sekali ketika memiliki teman seorang pengusaha yang luar biasa. Seorang pengusaha yang dia seorang perempuan tunanetra tetapi mentalitasnya luar biasa. Saya Entang Kurniawan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.